Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadza ila yaumil mi'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, tentu kita menyadari bersama-sama bahwa segala apa yang kita miliki saat ini, segala niat dan cita-cita, segala doa yang selalu kita mohon kehadirat Allah, segala maksud dan keinginan, ketika itu sudah sampai kepada diri kita, semuanya itu tidak lepas karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Karenanya mari senantiasa kita banyak mensyukuri dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam hidup ini, dengan selalu berupaya dan berusaha meningkatkan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan di dalam hidup dan berupaya semaksimal mungkin menjauhkan dari segala yang Allah larang dalam hidup ini. Dengan satu harapan dan doa, moga-moga Allah berikan keberkahan kita dalam hidup di alam yang fana ini. Allah ambil kita dalam keadaan husnul khatimah. Di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kekaharibaan dan pusara junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga selalu kita berharap moga-moga kelak di yaumil qiyamah syafaatul uzma beliau akan terlimpah kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di satu hari Nabi pernah memberikan satu nasihat kepada para sahabat. Dan nasihat ini tidak panjang, nasihat ini pendek, namun betapa mempunyai makna yang begitu luas untuk menghadapi kehidupan. Kalau ini nasihat diberikan kepada para sahabat, tentu ini pun menjadi iktibar pelajaran buat kita, bagaimana nasihat Nabi ini kita jadikan sebagai pedoman di dalam hidup. Apa kata Nabi? Taraktu fikum wa'izain. Aku tinggalkan kepada kalian dua nasihat, natiqan wa samitan. Nasihat yang dapat berbicara dan nasihat yang tidak dapat berbicara. Fannatiqul Quran, kata Nabi, nasihat yang dapat berbicara adalah Al-Quran.
Wasamit al-maut, sementara nasihat yang tidak dapat berbicara adalah kematian. Fa in ushkila alaikum amrun farji'u ilal Qur'an was sunnah. Karenanya manakala kalian menghadapi kesulitan ketika hidup di alam yang fana ini, apapun yang kalian hadapi, farji'u ilal Qur'an was sunnah, maka kembalilah kepada Al-Qur'an dan kembalilah kepada sunnah. Wa idza qasat qulubukum, kalau hatimu keras, hatimu tidak mau menerima kebaikan dan kebajikan, hatimu jauh dari Allah, falayyinuha bil i'tibari fi ahwalil amwat, maka lenturkan hati kalian semua, kata Nabi, dengan senantiasa mengingat bagaimana dahsyatnya ketika kematian itu datang kepada hamba Allah. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Jadi dua nasihat ini punya makna yang luas dalam artian kehidupan kita. Yang pertama, setiap kita di dalam hidup ini tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Tidak ada manusia di dalam hidup ini yang tidak mempunyai ujian. Tidak ada manusia yang hidup tidak mempunyai cobaan. Jangankan kita sekelas para nabi dan rasul menghadapi ujian yang dahsyat. Para nabi dan rasul adalah manusia-manusia yang memang sudah dijaga oleh Allah. Mereka selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, dan tidak ada kalimat yang keluar melainkan datangnya wahyu dari Allah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ungkapan kalimat yang datang semuanya wahyu dari Allah. Tapi ujian itu datang, cobaan itu datang. Karenanya saudara-saudara sekalian, sebagai umat akhir zaman, umat baginda Nabi, kata Rasul, kalau kalian menghadapi ujian, menghadapi cobaan, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Saudara-saudara, tidak ada hukum satupun di alam dunia ini yang sesuai dengan zaman, melainkan Al-Quran. Karena itu setiap manusia yang di dalam hidupnya ia selalu memegang kepada ajaran Al-Quran, maka pasti dia akan selamat. Dan setiap insan jikalau menjalankan hidup dan kehidupannya selalu berpegangan kepada aturan-aturan Al-Quran, maka pasti akan dijaga oleh Allah. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah Al-Quran adalah solusi terbaik dalam hidup ini. Siapapun kita, apapun status sosial kita, jikalau kita selalu berpegangan kepada Al-Quran, maka selamatlah kita. Sebagai kepala rumah tangga, di tengah-tengah keluarga kita, kita bina anak-anak kita dan keluarga kita dengan Al-Quran, maka kita pasti akan selamat. Jikalau kita pemimpin satu daerah, lalu kita pegang nilai-nilai Al-Quran, maka kita akan selamat. Demikian juga pemimpin satu bangsa dan satu negara, jikalau dia mau berpegangan kepada Al-Quran, pasti akan selamat. Kenapa ujian selalu datang kepada kita? Bahkan kadang-kadang tidak terpikir oleh kita ujian yang datang begitu berat. Ini tidak lain dan tidak bukan mungkin karena ulah tangan manusia atau mereka yang menata kehidupan ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu saudara-saudara, Islam sudah memberikan jalan keluar terbaik kepada kita. Kita jaga anak-anak kita. Betapa dahsyatnya ujian yang datang buat anak-anak kita ke depan. Saat ini begitu besar, mungkin ke depan akan lebih besar lagi. Tanggung jawab kita besar di hadapan Allah. Tanggung jawab kita sebagai pemimpin di tengah-tengah rumah tangga kita akan pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Karena skup terkecil seorang pemimpin adalah di tengah-tengah rumah tangga, dan kita tidak akan lari dari tanggung jawab di hadapan Allah. Belum lagi mereka yang memimpin skupnya lebih besar, pemimpin satu daerah, pemimpin satu bangsa dan satu negara, atau pemimpin dunia. Betapa besarnya resiko di hadapan Allah jikalau mereka tidak mau memegang nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Jikalau ujian datang dan cobaan datang, bukan karena Allah benci kepada kita. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, tapi kadang-kadang hambanya yang berbuat zalim kepada dirinya. Apapun yang terjadi karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Karenanya solusi yang sudah disampaikan oleh Nabi, wa in ushkilat alaikum amrun farji'u ilal Qur'an was sunnah. Tidak ada solusi yang terbaik, tidak ada masalah yang bisa dapat terselesaikan kecuali kita harus kembali kepada ajaran Al-Quran itu sendiri, saudara-saudara. Lalu bagaimana orang-orang yang selalu jauh, atau mungkin di antara kita ada yang kadang-kadang jauh dengan nilai agama, jauh dengan kebenaran, hati kadang-kadang tidak menerima? Nabi sudah memberikan solusi juga. Wa idza qasat qulubukum falayyinuha bil i'tibari fi ahwalil amwat. Kalau hatimu keras, sulit menerima kebenaran, maka hendaknya kamu berpikir bagaimana nanti ketika sang sakaratil maut datang kepada kalian. Ia datang tidak pernah permisi. Ia datang tidak pernah memandang siapa yang didatangi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, tidak akan mundur ke belakang satu langkah, maju ke depan satu langkah. Ketika datang saatnya, maka dia selesailah hidup di alam yang fana ini. Ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan sampai kita bangga dari apa yang kita miliki. Bahwa yang kita miliki hanyalah amanah, titipan dari Allah. Sebagai pemimpinkah kita, penguasakah kita? Ini hanyalah satu amanah dari Allah yang kalau Allah ambil, selesai. Harta Allah titipkan kepada kita, kekuatan, nama besar, semuanya itu pasti akan sirna dan akan dihadapkan di hadapan Allah dengan pertanggungjawaban. Jangan sombong dengan apa yang kita miliki, karena kesombongan hanyalah akan menghancurkan nilai keimanan kita semua. Sudah banyak contoh-contoh yang dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana umat-umat terdahulu Allah hancurkan karena kesombongannya, dia merasa segala-galanya. Semua adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Inilah dua nasihat Nabi. Al-Quran jangan kita lupakan, karena ini adalah pedoman hakiki bagi kita semua. Al-Quran akan memberikan penerangan kepada kita di alam kubur, dan dia akan memberikan sebagai tongkat buat kita nanti di hari kiamat. Dan sesungguhnya juga orang-orang yang mengingat kematian akan menjadikan dirinya selalu tunduk sujud kepada Allah, bahwa saatnya dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dua nasihat Nabi, mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai iktibar dan pelajaran buat kita semua. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang amanah dan jujur, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu sujud dan tunduk kepada Allah. Semoga pada akhirnya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Inna